Sebelumnya, Wali Kota Tri Risma hari ini melakukan sidak pembuatan EKTP di kantor pelayanan Dispenduk Capil di Gedung Siola, Surabaya. Dalam sidak ini, Risma menyempatkan diri untuk membantu melayani sejumlah warga yang datang untuk membuat EKTP. Meski tidak ditemukan kendala, namun Risma menyayangkan pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan peralatan-peralatan untuk pembuatan material EKTP. Untuk data terakhir, Bu, EKTP mulai setelah hari ini, data New DTKS tersebut bisa dibuka oleh siapapun melalui cek bansos. Nilai-nilai etika publik yang bisa kita contoh dari Bu Risma. 1. Saat sidak EKTP, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Aktivitas pembuatan EKTP sempat terhenti karena belangko EKTP habis. Setelah Bu Risma melakukan sidak, akhirnya aktivitas tersebut dimulai kembali karena pemerintah pusat telah mengirimkan 12.000 belangko. Kedua, pada saat dana bansos, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Sebelumnya, data penerima bansos dinilai tidak transparan. Sekarang data tersebut bisa dicek oleh siapapun melalui website Kemensos. Membongkar kasus besar. Selain sikap jujurnya, orang-orang akan mengenang Hugeng sebagai sosok tegas yang menolak diintervensi oleh penguasa. Sebagai bukti, setidaknya ada 2 kasus besar yang ditanganinya dengan serius. Tak peduli bahkan jika pelakunya dekat dengan lingkaran penguasa. Sebut saja kasus Sum Kuning dan kasus penyelundupan mobil-mobil mewah oleh Robi Cahyadi. Meski belum begitu terang, namun untuk kasus Sum Kuning yang mengarah pada pemerkosaan terhadap Sumarijem, penjual telur di Yogyakarta pernah diperjuangkan oleh polisi Hugeng. Bahkan di tahun 1971, ia sampai membuat tim khusus yang dinamai Tim Pemeriksa Sum Kuning. Sayangnya, kasus ini gagal terbuka lebar karena buru-buru diambil alih oleh Soeharto. Kabar terbaru ditemukan fakta bahwa pelaku mengarah pada anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Kasus lainnya berupa penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah yang menyeret nama pengusaha ternama Robi Cahyadi. Meski sempat lolos karena jaminan, ketelatenan Hugeng membuat Robi tak berkutik. Ia benar-benar terbukti menerima sogokan dan ditahan. Selepas dari Medan, Hugeng kembali ke Jakarta dan ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Nah, terkait jabatannya ini, Hugeng meminta istrinya Mary untuk menutup toko kembang di rumah mereka. Ketika istrinya menanyakan hubungan antara jabatan Dirjen Imigrasi dan toko kembang, Hugeng menjawab singkat, "Nanti semua yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang Ibu Mary dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya." Komitmen, integritas moral, tanggung jawab, dan pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketegasan Jenderal Hugeng dalam membahas kasus yang sedang ramai pada saat itu. Kasus yang diduga melibatkan keluarga dari pejabat yang saat itu menduduki posisi strategis di Indonesia. Hingga pada akhirnya, karena ketegasan dan integritas yang beliau tunjukkan, Jenderal Hugeng dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri. Merupakan contoh pelaksanaan kode etik dan perilaku ASN dengan indikator menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas. Keputusan yang dibuat Jenderal Hugeng untuk menutup usaha toko bunga milik istrinya tak lepas untuk menghindari konflik antar penjual bunga, dikarenakan apabila toko bunga milik istrinya tetap buka, maka kebanyakan masyarakat akan membeli bunga di toko istrinya yang merupakan istri dari Kepala Jabatan Imigrasi pada saat itu, sekaligus untuk menghindari pengambilan keuntungan dari jabatannya sebagai Kepala Jabatan Imigrasi. Kalau sudah oke, tolong ke sekarang aja.
Kode etik merupakan contoh pelaksanaan kode etik seorang ASN Ganjar Pranowo dengan indikator menjaga agar tidak terjadi anggapan di masyarakat bahwa rumah sakit atau instansi pemerintah hanya melayani atau memprioritaskan seseorang yang memiliki jabatan atau memiliki uang. Komitmen, integritas moral, tanggung jawab, dan pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan Bapak Ganjar Pranowo memerintahkan pegawai rumah sakit untuk menyiapkan ambulan dan memerintahkan Kadinkes Pemprov Jawa Tengah Yulianto Prabowo untuk menelepon rumah sakit terdekat guna membawa pasien yang terlantar tersebut ke salah satu rumah sakit terdekat yang masih ada bed kosongnya. Karena di rumah sakit RSUD Kartini Jepara bed sudah penuh. Dari keterangan Direktur RSUD Kartini Jepara, mereka kekurangan SDM sehingga menyebabkan nakes kecapean. Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan penambahan SDM. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Itu amanah undang-undang, selama undang-undang tidak diganti ya tidak boleh berhenti. Undang-undangnya ganti dulu kalau mau berhenti nenggelamin kapal. Dan itu deterrent efeknya kan hebat, puluhan ribu kapal pergi. Dr. Susi Pujiastuti adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 hingga 2019, yang juga pengusaha pemilik dan presidir PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Sosoknya begitu dicintai rakyat karena sewaktu beliau menjabat telah membuat kebijakan-kebijakan tegas yang pro dengan kesejahteraan rakyat, utamanya nelayan. Berikut nilai kode etik dan etika publik yang dapat kita teladani dari Ibu Susi Pujiastuti. Yang pertama, menghindari adanya konflik of interest. Beliau menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dibuktikan dengan mundur dari jabatan CEO pada ketika perusahaannya yang bergerak di bidang kelautan, perikanan, dan penerbangan. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dibuktikan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia, mencegah dan menanggulangi ancaman yang merugikan negara dan kerusakan lingkungan seperti memberantas illegal fishing yang merugikan negara triliunan rupiah per tahun, menindak tegas kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia dengan menerapkan penenggelaman kapal, membuat moratorium perizinan usaha perikanan tangkap, melakukan pengelolaan dan zonasi taman wisata perairan, membuat kebijakan larangan penangkapan bibit lobster, kepiting, dan rajungan, serta membuat larangan penggunaan alat penangkap ikan menggunakan cantrang, pukat, ataupun bahan-bahan yang merusak lingkungan lainnya.